Pemirsa, kembali lagi bersama kita di Kata Dokter, dan jangan lupa Anda masih boleh menelpon ke sini ke 515551111. Dokter Farah sudah siap akan menjawab pertanyaan Anda seperti dari pertanyaan dari Ibu Yung tadi, bahwa sebenarnya bingung mau kemana nih akhirnya ya kan, ke chiropraktika atau ke dokter syaraf kah, kemana? Ortopedi. Betul. Memang ini sedikit kasus yang overlap kalau kita bilang ya, gray area yang mana. Kalau Ibu Yung datang ke chiropractic, nanti kita akan do several test ya. Tes semua dulu. Tesnya. Apakah dia datang dari upper motor neuron atau dari lower motor neuron, dari kepala atau dari saraf. Kalau hanya terhimpit bagian saraf mekanismenya, itu bagian chiropractic. Tapi saatnya kita tes beberapa, ternyata dia lebih bagian dari kepala atau semacam like sign of stroke or something, nanti kita akan rujuk ke dokter syaraf itu atau ke ortopedi ya. Nah, seperti tadi yang dokter bilang bahwa ternyata dokter Yanti bilang semua tuh pasti ada pasangannya, seperti bantal pasti ada pasangannya namanya guling. Nah, sebenarnya tentang pembahasan guling ini gimana dokter Yanti? Ya, mengenai si Mr. G ini, fakta seputar guling. Guling sebenarnya di luar negeri juga ada, dan di tiap negara sebelumnya juga berbeda-beda. Betul. Di Amerika namanya bolster, di Filipina namanya hot dog pillow, dan karena katanya bentuknya mirip sosis tuh katanya. Dan di beberapa negara lainnya namanya Dutch wife. Wah, saya setuju ini agak manis kayaknya ya. Karena konon para pedagang-pedagang dari Belanda zaman dulu tuh yang berdagang ke Indonesia dan jauh dari istri, mereka suka bawa bantal ini kalau tidur, katanya begitu. Berikutnya Dokter Rama ada keterangan. Well, kalau di negara Asia Timur seperti apa? Iya, kalau di negara Asia Timur tuh seperti di Jepang dan juga Cina nih dokter. Guling ini namanya La Bamboo Wife karena dulu beneran dibikin dari bambu dan pemakaiannya ya gitu sama sih dengan cara dipeluk juga. Isinya bambu nih. Kayak keras itu. Lalu kenapa guling itu sebenarnya tidak populer di barat? Kalau di Indonesia kayaknya populer banget ya kan? Apakah guling tidak direkomend oleh para dokter? Karena Jepang nggak pernah ada pakai guling loh. Nggak pernah lihat kan ya, nggak film itu nggak pernah ada. Karena kakak saya sendiri dia di Australia, tepatnya ada di Brisbane. Waktu pulang ke Indonesia, yang dia beli pertama adalah guling. Guling yang dibawa pulang ke Australia. Lucu banget. Sebenarnya guling itu kan sebenarnya comfort ya, comfort. Jadi apa ada nggak fungsinya? Sebetulnya ada. Ada. Di negara barat pun mereka pakai, tapi bukan guling. Bantal ditaruh di antara kakinya. Bantal? Ya, jadi taruh di sini gitu ya kalau tidur. Itu penting sekali. Apa karena bagi mereka yang tidurnya sebagian orang tidur ke samping gitu ya. Ini kalau dia beradu, ini akan ototnya akan lebih berat sebelah sini. Jadi yang baik itu tidur harus spine-nya harus lurus ya. Jadi kalau kita ganjal begini, dia lebih rileks. Dan kalau kita tekuk, ini adalah posisi kaki yang paling rileks. Dia harus 30 degree tertekuk. Kalau tidur lurus begini, semuanya aktif. Jadi otot tidak rileks. Jadi sebenarnya untuk merelaksasi daerah otot di kaki. Kalau yang dari samping. Kalau orang yang tidurnya terlentang, itu sebaiknya ditaruh di belakang lutut. Belakang lutut ya. Ganjel di bawahnya. Try it at home. Itu paling nyaman sekali. Leher dan di bawah lutut. Itu posisi paling rileks. Kita tahan dulu dokter Farah, kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Lebih penting nggak pakai bantal atau pakai guling kalau Halo, selamat malam. Malam. Selamat malam, Ibu, dengan Ibu siapa di mana? Ibu Neni di Tangerang. Ibu Neni di Tangerang, passwordnya kata siapa? Kata dokter. Yes, Ibu Neni, silakan pertanyaan kepada dokter Farah. Iya. Kata dokter. Iya, pertanyaannya Ibu? Pertanyaannya ini dok, suami saya keluhannya leher sebelah kirinya tuh nyeri. Ibu Neni, Ibu Neni suara hilang, sempat gimana leher sebelah kirinya suka nyeri? Pusing, kadang sampai kepala, tangannya seperti kesemutan, jari-jarinya. Kiri atau kanan? Kiri ya. Sudah berapa lama Ibu Neni? Ibu Neni volume televisinya dikecilkan dulu. Hampir berjalan 3 bulan. 3 bulan. Terus kalau tidur, maunya dipanasin baru bisa tidur dok. Ditaruh bagian anget-anget gitu ya di badan? Di lehernya itu dok. Di lehernya. Ibu sudah sempat pergi konsultasi ke dokter kemana mungkin? Iya, kata dokter sih katanya itu takut jantung atau paru-paru, makanya kok keluhannya di leher malah dibilangnya takut jantung, takut paru-paru. Jadi saya juga khawatir gitu dok. Ibu Neni sempat memperhatikan nggak daerah leher itu ada semacam benjolan atau tidak?
Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Oke, Dokter Farah mau tanya lagi? Ya, cukup informasinya. Oke, Ibu Neni terima kasih untuk pertanyaan langsung dijawab oleh Dokter Farah, silakan. Ya. Jadi Ibu Neni, tadi kesemutan di tangan ya, sebelah kiri. Memang salah satu simptom jantung itu juga ada sakit di bahu atau sakit di daerah nyeri menjalar ya. Nyeri menjalar. Itu salah satunya. Tapi kalau ada kesemutan, itu less likely to be jantung ya. Biasanya itu syaraf terjepit. Ya, itu umum. Terjepitnya karena apa? Tergantung umur. Satu seperti pengapuran yang tadi ya, udah berumur, atau bisa juga dari HNP. Hernia nucleus pulposus, very common. Biasa orang muda dan orang tua juga kena. Sebenarnya apa sih itu HNP? HNP itu sebenarnya orang bilang bantalannya keluar katanya. Jadi antara ruas sendi-sendi ini ada bantalan. Kalau kita bilang cushion ya. Sebenarnya bukan bantalannya yang keluar, tapi intinya itu dia travel keluar karena kapsul layernya itu lapisannya robek. Lapisannya robek kenapa? Satu ada genetic factor, kedua mungkin ada posisi atau kerjaan dia apa. Kalau misalkan dentist tuh sering juga. So bisa juga karena simple thing kayak pengapuran biasa gitu ya. Kalau sebelah dia biasanya memang syaraf terjepit biasanya. Nanti ditanya sama bapaknya mestinya, tadi saya agak lupa ya. Pagi itu lebih sakit, siang atau sore? Kalau pagi itu lebih ke pengapuran. Kalau siang itu bisa otot dan segala macam. Kalau sore itu ya siang dan sore itu biasanya HNP. Dan tadi suaminya ibu tadi udah sempat kalau misalnya malam hari mau tidur tuh biasa langsung dikasih anget-anget biar enak. Kalau dia penyebabnya adalah pengapuran itu bagus ya, karena dia nyaman ya. Jadi kendor semua kapsulnya, dia bisa lebih rileks. Tapi kalau dia dari HNP justru jangan dikasih panas. Karena dia ada inflamasi going on di dalam si ininya, di bantalannya itu. Inflamasi itu kan fluid itu akumulasi di situ ya. Kalau kita kasih panas, blood vesselnya mekar, air tambah ngumpul, tambah sakit. Jadi apa yang harus dilakukan terhadap ini? Harus diperiksakan dulu ke dokter yang tepat. Atau ke chiropractic boleh, ke ortopedi boleh, ke dokter syaraf juga boleh. Nanti dilihat apa penyebabnya. Kalau dia memang pengapuran, ya nanti kita harus dimobilisasi dan dikasih hangat boleh. Terapi selanjutnya ya, yang penting adalah konsultasi. Diagnosisnya harus tepat. Dokter Farah terima kasih sekali untuk jawabannya. Menarik ya dokter Yanti ya, kita membahas tentang si sakit leher ini, bahwa ternyata yang namanya spine itu fungsinya banyak sekali dan memang harus diperhatikan sekali. Jadi ternyata bantal itu sangat penting sekali. Kita tentunya masih akan membahas lebih banyak lagi tentang si sakit leher ini tentunya sesaat lagi. Jadi tetap bersama kami di Kata Siapa? Kata Dokter. Nggak terasa kita udah di segmen terakhir ya, Dokter Rama. Bagi Anda di rumah juga mungkin masih penasaran mau tanya segala macam, mungkin bisa langsung ketemu sama Dokter Farah di tempat prakteknya. Pondok Indah ya dok ya? Iya. Dokter, mungkin sebelum kita menutup acara ini, mungkin dokter bisa memberikan hal-hal atau poin-poin yang penting kepada pemirsa di rumah seputar salah bantal ini. Posisi tidur yang baik seperti apa? Apa yang menyebabkan salah bantal yang harus dihindarin? Atau mungkin ada tips khusus? Silakan dokter. Posisi tidur itu setiap orang berbeda-beda ya. Tadi saya udah bilang, banyak yang miring, banyak yang terlentang. Cari yang nyamannya. Kalau terlentang ya, saya bilang tadi taruh lutut, bantal di bawah lutut. Kalau samping pakai aja guling gitu ya. Jangan terlalu tinggi. Kalau misalkan lehernya lurus atau kurus seperti ini, kalau besar dia agak tinggi. Nah, karena salah bantal ini adalah salah posisi, kita nggak bisa kontrol sebenarnya kalau kita tidur. Yang jelas ya, cari posisi yang nyaman sebelum tidur. Nanti kalau misalkan tetap ada aksiden, biasa itu kalau kita stres itu kadang tidurnya gerasak-gerusuk gitu ya. Itu faktor menentunya. Kurang dari stresnya dihilangin ya. Terus kalau penanganan penanganan itu paling penting ya, penanganan kalau ada itu. Begitu kita merasa ada sakit gitu ya, ada pusing atau gimana segala macam, bangunnya pelan-pelan ya, bangun pelan-pelan. Dicari gerakan mana yang gak enak. Misalkan ke kiri, ke kanan. Ambil es ya. Ambil taruh di handuk dari kulkas, ditempelin ke dalam bagian yang sakit. 15 menit, 20 menit gitu ya. Masih berasa kaku, masukin lagi, ambil lagi 2 kali. Ini kalau nggak ada waktu cukup lah sebelum karena pagi ya. Habis itu boleh kita mandi air hangat atau kasih hangat-hangat. Kenapa saya kasih es? Takut ada inflamasi. Inflamasi itu penting untuk supaya menyembuhkan sesuatu yang cedera. Tapi kalau dia berlebihan, kita kena secondary injury. Dimana fluid yang accumulation neken saraf. Kedua, begitu sudah agak redaan sedikit, kita kasih air hangat supaya ototnya rileks. Lantas boleh pijit-pijit sedikit, pijit-pijit gitu ya. Kalau
ada yang minta dibantuin, tolong pijitin dong, tolong pijitin. Boleh ya, dipijit sendiri boleh. Yang ringan-ringan aja, jangan yang terlalu ini, jangan terlalu keras. Lantas udah agak enakan sedikit, digerak-gerakin ke arah yang nggak bisa, kanan ke kiri atau bisa lihat ke atas gitu ya. Range of motionnya dilatih, ya. Setelah oke sedikit, langsung kita lihat nih sehari hilang tidak, besokannya reda tidak, atau makin tinggi tidak, itu udah sign ya. Kalau misalkan makin tinggi sorenya, segera ke dokter. Oke. Ya. Jadi batas toleransi waktunya sebenarnya umumnya 3 hari. 3 hari ke sana biasanya harus dilihat diagnosinya. Oke. Jangan tunggu lebih dari 3 hari ya pemirsa. Bagi yang sering-sering harus juga. Tapi semua yang kira-kira stimulus bikin sakit seperti stres levelnya harus dihilangkan, bantalnya sudah benar tapi tetap sakit bahkan meningkat. Nah, itu udah kayak aromaterapi dong, biar tidur minyaknya. Gitu ya. Siapa orang mau mesti ada dolar di situ. Bener, kalau itu langsung semua deh kalau kayak gitu. Dr. Farah, terima kasih banyak nih untuk penjelasan yang menarik banget. Saya sih seneng banget nih penjelasan tentang ini karena saya adalah salah satu yang sering banget menderita yang memang memiliki pengetahuan yang sangat luas, paling enak untuk ditanya-tanya di sini. Terima kasih ya juga pemirsa di rumah juga terima kasih ya. Sebelum tutup mungkin ada quotes buat pemirsa di rumah. Benar. Bantal sejatinya benda yang empuk dan juga nyaman, pengantar kita ke dunia mimpi. Namun bantal pun bisa membuat masalah jika kita menggunakannya secara salah pula. Benar sekali. Jadi jangan pilih pasangan yang salah, maksudnya pasangan bantal yang yes, salah. Benar. Terima kasih semua atas segala perhatiannya. Jangan lupa selalu nonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 8 hingga pukul 9 malam hari tentunya. Selamat malam, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. I've never seen a diamond in the flames. I cut my feet and wear the rings in the movies, and I'm not proud of my dreams. In a turn of town, no postcode envy, but every song's like Gothic records tripping in the bathroom, plastic balcony, trash in the hotel room. We don't care. We're driving Cadillacs in our dream, but everybody's like Lisa Maple. Diamonds on your time pinch and Plus Island, second on the garnish. We don't care. We are a couple in your love affair, and we'll never be royals.